Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak yang kelas 2? Yang ganteng, yang cantik, udah mandi, sudah sholat nak. Semoga kalian tetap semangat ya nak ya, meskipun kita tidak bertemu. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Bu Nisa di pelajaran agama di kelas 2 ya nak. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir di kolom komentar ya nak ya. Tulis nomor absen, nama, dan kelas. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan ditambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berdoa bersama-sama nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman, dan jadikanlah anak-anak kami anak yang sholih-sholihah. Amin. Anak-anak, pada minggu yang lalu sebelum PTS penilaian tengah semester, kita juga sudah mempelajari pelajaran 4, yaitu perilaku terpuji. Perilaku terpuji itu perilaku apa yang nak? Perilaku yang apa ya? Perilaku yang baik. Nah, pada sebelum PTS, Bu Nisa sudah menjelaskan tentang perilaku terpuji kerjasama, dan hari ini kita akan mempelajari perilaku terpuji yaitu tolong menolong. Nah, kita harus meringankan tangan kita. Kita diberi Allah tangan untuk menolong orang lain, karena kita hidup pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Untuk itu kita harus tolong menolong. Di dalam Al-Quran disebutkan sebuah ayat yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, siapa yang tahu nak? Bu Nisa kasih tahu ya nak ya. Ini ayat tentang tolong menolong, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Jadi tolong menolong, kalian disuruh sama Allah untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Takwa itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangannya. Itu namanya takwa. Dan kita tidak boleh tolong menolong dalam hal dosa yang dilarang oleh Allah dan mengakibatkan permusuhan. Itu tidak boleh kita tolong. Jadi kita hanya menolong kepada kebaikan dan takwa, tetapi kita tidak boleh tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Nah, anak-anak, jika kita tolong menolong harus mempunyai hati yang ikhlas. Ikhlas itu tanpa meminta imbalan dari orang lain, tanpa ingin dipuji orang lain. Itu namanya ikhlas. Kita menolong orang, setelah menolong kita meminta imbalannya. Itu namanya tidak boleh. Contoh, kita menolong ibu di rumah, tetapi kita setelah kita menolong kita meminta uang. Nah, itu namanya tidak ikhlas. Ikhlas itu tidak meminta apapun kepada orang yang kita tolong. Itu namanya ikhlas, tanpa melihat siapapun yang ada di sekeliling kita. Itu namanya ikhlas, tanpa memandang siapapun yang kita tolong. Yang kedua, tolong menolong itu harus sesuai kemampuan diri kita. Kita mempunyai uang, yaitu yang kita kasihkan, tidak boleh mengada-ngada.
Kita hanya misalnya pada saat itu ada orang yang kelaparan, kita hanya mempunyai satu roti, yaitu yang kita berikan. Tidak mengada-ngada, sesuai kemampuan yang kita miliki. Itu tolong menolong. Yang ketiga adalah tolong menolong itu tanpa disuruh. Itu namanya tidak ikhlas kalau disuruh. Nah, itu tolong. Ada yang meminta-minta, misalnya ada yang tidak mampu, silahkan diberi. Itu namanya menunggu disuruh, tidak ikhlas. Jadi tolong menolong itu sesuai kita sendiri, tidak menunggu disuruh. Itu namanya tolong menolong. Nah, selanjutnya contoh tolong menolong. Yang pertama, ketika kita menjumpai seseorang yang ada di jalan sedang penjualannya, perdagangannya tumpah, kita tolong, kita ambilkan, dan kita tolong untuk masukkan. Itu namanya tolong menolong kepada orang lain. Yang kedua, contohnya adalah jika kita mempunyai uang atau rezeki yang lain, kita berikan untuk orang lain, karena rezeki yang diberikan kepada kita itu ada hak orang lain. Untuk itu kita harus saling memberi kepada orang yang tidak mampu. Itu namanya tolong menolong. Yang ketiga adalah ketika ada korban bencana alam, kita bantu, kita tolong sesuai kemampuan kita. Bu, kalau ada yang jauh di sana, apakah kita harus ke sana? Tidak perlu, kita hanya menyumbang, ya, menyumbang untuk mereka yang kehilangan semuanya. Kita beri apa yang kita mampu. Nah, itu namanya tolong menolong. Nah, korban banjir tidak mempunyai rumah, maksudnya rumahnya terkena banjir, itu juga kita harus menolongnya. Selanjutnya, kita harus tolong menolong kepada orang-orang terdekat kita, yaitu terutama orang tua. Orang tua yang setiap hari kita tolong, yang setiap hari kalian disuapin sama orang tua, dilayani sama orang tua, tetapi kalian tidak menolong, itu tidak boleh. Apa yang dilakukan orang tua harus kita tolong, ya nak ya. Membantu ibu di rumah memasak, menolong sedang mencuci, kita bantu membersihkan kamar tidur, membersihkan rumah, itu harus kita tolong, ya nak ya, supaya pekerjaan yang dilakukan orang tua kita menjadi ringan. Selanjutnya, membantu nenek menyeberang jalan, itu juga kita tolong, karena nenek pun kadang-kadang tidak bisa melihat dengan jelas. Kita tidak hanya membantu tolong menolong kepada sesama manusia, tetapi kita harus tolong menolong semua ciptaan Allah. Contohnya, tolong menolong terhadap hewan, memberi makan, tolong menolong kepada tumbuhan, butuh air, harus kita siram. Nah, itu tolong menolong kepada orang selain manusia. Nah, kita tidak boleh tolong menolong dalam hal dosa. Ini tidak boleh ya nak. Ketika teman kita ada yang meminta bantuan untuk mencuri, itu tidak boleh, itu dilarang sama Allah. Berarti tolong menolong dalam hal dosa, itu tidak boleh. Ada teman kita yang ingin ditemani untuk bertengkar, berkelahi, itu namanya tidak boleh. Itu berarti saling bermusuhan. Itu tolong menolong yang dilarang oleh Allah. Nah, selanjutnya, jika kita mempunyai
sikap tolong menolong manfaatnya sangat banyak sekali. Yang pertama adalah disukai banyak teman. Jika kita meringankan tangan kita untuk menolong orang lain, pasti banyak teman kita yang mendekat kepada kita, yang suka sama kita. Banyak teman. Dan pasti juga disayang oleh Allah, karena Allah pun juga menyuruh kita untuk saling tolong menolong. Mempererat persaudaraan. Itu manfaatnya, menumbuhkan sikap kasih sayang. Kalau kita tolong menolong, pasti kita punya sikap kasih sayang kepada sesama manusia, kepada sesama ciptaan Allah. Selanjutnya, meringankan beban penderitaan orang lain. Kalau orang lain sedang terkena musibah, biar bebannya ringan, kita harus tolong menolong. Itu meringankan beban orang lain. Membuat hidup kita tentram dan bahagia. Itu manfaat tolong menolong. Rizkinya pasti ditambah oleh Allah. Siapa yang memberi pasti diberi oleh Allah. Jangan takut untuk rizkinya berkurang. Tetapi jika kita menolong orang lain, pasti rizkinya ditambah oleh Allah. Dan itulah sikap tolong menolong. Anak-anak, semoga kalian bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita semua termasuk orang yang mempunyai sikap saling tolong menolong. Tolong menolong tidak hanya kepada orang-orang yang kena bencana, tetapi orang-orang yang ada di sekeliling kita harus kita tolong, ya nak ya, terutama orang tua, keluarga, tetangga kita, ciptaan-ciptaan Allah yang lain juga membutuhkan pertolongan, dan juga orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang terkena bencana alam. Itulah nak pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Nisa membawa manfaat, dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.